pagi, semua yang dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis mengenai unsur intrinsik yang terdapat di dalam sebuah karya sastra berbentuk novel. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Diah Mitaudiah Putri, nomor absen 1 dari kelas 12 MIPA 6. Keindahan sebuah karya sastra sangat dipengaruhi oleh unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya. Secara umum, unsur intrinsik merupakan unsur-unsur atau elemen utama yang terdapat di dalam karya sastra itu sendiri. Adapun unsur intrinsik dibagi menjadi 6 bagian, diantaranya tema, alur, setting atau latar, tokoh atau penokohan, gaya bahasa, dan amanat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan unsur intrinsik yang terdapat di sebuah karya sastra dalam bentuk novel berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Novel ini ditulis oleh Ahmad Taroghi pada tahun 1982, dan di dalam novel ini menceritakan sebuah latar sejarah bangsa Indonesia dan adat istiadat di suatu daerah. Adapun unsur-unsur intrinsik di dalam novel tersebut adalah yang pertama, tema. Tema dari novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah masalah sosial. Di dalam tema tersebut diangkat kisah percintaan, kebodohan, dan kemiskinan di suatu daerah, yaitu di mana novel Ronggeng Dukuh Paruk ini menceritakan tentang adat istiadat dan kebudayaan dari sebuah dukuh yang bernama Dukuh Paruk yang kondon dengan ronggengnya. Di dalam novel ini diselipkan kisah-kisah cinta asmara dari penari ronggeng tersebut dengan seorang pemuda bernama Rasus. Unsur yang kedua ialah setting atau latar. Setting atau latar merupakan tempat terjadinya suatu cerita. Setting atau latar ini secara umum dibagi menjadi 3, yaitu setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Yang pertama yang akan kita bahas ialah setting tempat. Secara umum, novel ini menceritakan suatu tempat di daerah Jawa yang bernama Dukuh Paruk. Dukuh Paruk adalah suatu pedukuhan atau suatu desa yang terpencil di Jawa dan tergolong miskin dan terlatar belakang, baik kehidupan ekonomi maupun pendidikannya. Selain Dukuh Paruk, novel ini juga menjelaskan beberapa tempat seperti makam, tepi sungai, dan pasar, serta masih banyak lagi. Setting atau latar yang kedua adalah waktu. Adapun setting waktu yang terdapat dalam novel tersebut adalah yang pertama, 11 tahun yang lalu, musim kemarau, Agustus 1963, 1964, Februari 1966, serta 1167. Selanjutnya ialah suasana atau latar suasana. Adapun latar suasana yang terdapat dalam novel ini adalah haru, mencengkram, khawatir, sedih, serta tegang. Unsur yang selanjutnya adalah tokoh atau penokohan. Adapun tokoh utama dalam novel ini ada 2, yaitu Srintil dan Rasus. Srintil adalah seorang gadis miskin yang ingin merubah nasibnya dengan mengorbankan kehormatannya demi untuk menjadi penari ronggeng. Dalam novel ini, Srintil memiliki 2 kepribadian, yaitu saat dia kecil dan saat dia dewasa. Saat Srintil kecil, Srintil memiliki karakter yang centil dan imut. Sedangkan saat dia dewasa, Srintil memiliki karakter yang mudah percaya, baik, serta ramah. Tokoh utama yang kedua ialah Rasus. Rasus adalah seorang pemuda yang lugu, polos, penyayang, pemberani, dan juga memiliki sifat pendendam. Rasus ini merupakan kekasih dari Srintil. Adapun tokoh lain yang terdapat dalam novel ini ialah orang tua Srintil, serta masih banyak lagi. Untuk unsur intrinsik yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Keindahan novel ini tentu saja ditunjang dengan keindahan gaya bahasa yang digunakan. Beberapa gaya bahasa yang dipakai dalam novel ini
Gaya bahasa yang utama ialah majas personifikasi dan majas hiperbola. Majas personifikasi terdapat dalam kutipan Dukuh Paruk kembali menjatuhkan pundak-pundak yang berat dan kembali bersimbah air mata. Dari kutipan di atas, kita mengetahui bahwa Dukuh Paruk hanyalah sebuah desa yang tidak bisa menjatuhkan sebuah punggung. Selanjutnya ialah majas hiperbola. Majas ini terdapat pada kutipan ditolaknya bumi dengan hentakan kaki sekuat mungkin. Dari kutipan tersebut, majas hiperbola dilihat dari cara mengungkapkan sesuatu secara berlebihan, seperti yang kita ketahui bumi tidak mungkin bisa ditolak hanya dengan hentakan kaki. Selain kedua majas tersebut, ternyata dalam novel ini juga mengangkat bahasa maupun mantra-mantra bahasa Jawa yang sulit sekali dimengerti dan tidak ada artinya, sehingga pembaca sulit untuk menemukan makna yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Unsur yang selanjutnya ialah alur. Alur yang digunakan dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah alur campuran, di mana terdapat alur maju di dalamnya dan juga alur mundur. Hal ini dibuktikan dengan beberapa bagian dari novel tersebut yang menceritakan tentang kejadian masa lalu atau flashback. Contohnya seperti malapetaka peristiwa tempe bongke yang menghabisi atau yang membuat sebagian besar masyarakat dalam Dukuh Paruk tersebut meninggal. Dan unsur yang terakhir ialah pesan atau amanat. Di dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk tersebut, sebenarnya penulis ingin menyampaikan banyak sekali amanat. Di antaranya seperti yang pertama, kita tidak boleh melihat orang hanya dari satu sisi saja, tetapi kita harus melihat orang dari berbagai sisi. Yang kedua, kita tidak boleh iri dengan keberhasilan orang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh membicarakan keburukan orang lain baik di depan maupun di belakangnya. Dan yang paling utama ialah kita tidak boleh mengorbankan apapun yang paling berharga di hidup kita, contohnya keperawanan, hanya demi uang maupun cita-cita. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang baik disengaja maupun tidak sengaja, dan saya tutup dengan selamat pagi.